Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Herdiman dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 4. Di sini saya akan melaksanakan monolog mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk materi modul 3.1 ini cukup menarik. Kenapa? Karena erat hubungannya dengan apa yang kita temukan di kehidupan sehari-hari, terkhusus bagi saya sebagai pendidik di sekolah tempat saya bekerja. Nah, di mana guru sering berinteraksi dengan banyak orang, sehingga tentunya pengambilan keputusan yang tepat di tengah-tengah kebingungan kita mengambil keputusan yang terbaik itu sering terjadi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan di materi modul 3.1 ini sangat menarik. Bagaimana sih materi-materi ini bisa saya transfer kepada orang-orang sekitar saya? Menurut saya pribadi, sebaik-baiknya kita memberi tahu orang lain, memberikan pemahaman kepada orang lain, yaitu dengan cara kita menunjukkan keteladanan kita gitu. Sehingga mereka akan mencoba untuk mengikuti, mempraktikkan apa yang mereka lihat kalau apa yang kita lakukan dinilai baik gitu. Nah, tapi tidak hanya dengan cara seperti itu saja, berarti kita bisa mentransfer agar lebih cepat memperluas orang-orang yang memahami cara pengambilan keputusan ini. Tentunya saya harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas praktisi yang telah saya bentuk, MGMP di lingkungan saya, orang-orang di sekitar saya, dan juga adanya komunikasi dengan para pimpinan-pimpinan yang memiliki pengaruh di sekolah. Nah, cara seperti itulah menurut saya lebih efektif mentransfer pengetahuan yang saya peroleh gitu. Kemudian, langkah-langkah apa saja sih yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, seperti yang saya telah pelajari, yaitu tentang 9 cara pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kenali dulu nilai kebajikan universal yang saling bertentangan. Kemudian kita lihat juga pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam kondisi tersebut. Siap kumpulkan fakta yang relevan dalam kasus tersebut gitu, sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Kemudian menguji benar salah, seperti ada uji legal, apakah permasalahan tersebut mengandung unsur hukum atau tidak gitu. Kalau misalkan udah mengandung unsur pidana seperti itu, berarti kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Ada uji regulasi, apakah dia bertentangan dengan peraturan atau kode etik seperti itu. Uji intuisi, terus uji publikasi, di mana kita harus merasakan apabila hal yang terjadi pada orang-orang yang terlibat itu diketahui banyak orang. Uji panutan, yaitu kita membayangkan seseorang yang menjadi panutan kita mengalami kondisi yang seperti kita alami gitu. Kira-kira panutan kita akan mengambil keputusan seperti apa gitu. Nah, kelima adalah pengujian benar lawan benar. Dan yang enam yaitu lakukan restitusi. Oke, yang berikutnya adalah investigasi dilema atau buat alternatif pilihan lain dari dua pilihan yang ada gitu. Kemudian buat keputusan. Yang terakhir adalah melakukan refleksi, meninjau kembali keputusan yang telah kita buat. Nah, itu langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan pengambilan 9 cara pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian mulai kapan sih saya akan melakukannya? Tentu saja gak usah dilama-lama, hal baik jangan ditunda-tunda intinya kan ya. Jadi saya akan secepatnya apabila mengalami dilema etika tersebut, saya harus mulai mengaplikasikan siapa yang akan menjadi pendamping atau teman diskusi. Karena saya masih melakukan pendidikan calon guru penggerak juga, tentunya ada diskusi dengan pengajar praktik, dengan fasilitator, kemudian dengan orang-orang yang punya wewenang di sekolah, kepala sekolah ataupun wakasek-wakasek. Kemudian tidak lupa juga dari para senior dan juga rekan-rekan sejawat yang bisa memberikan masukan, karena beliau-beliau juga punya pengalaman yang mumpuni untuk memberikan masukan kepada saya melaksanakan kegiatan ini. Kemudian langkah-langkah yang diambil supaya tetap tepat dan efektif, yaitu saya coba untuk mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan yang telah diajarkan di modul ini. Apabila ada kebingungan ataupun kita bisa berdiskusi dengan pengajar praktik kita ataupun dengan para pimpinan-pimpinan yang punya pengalaman lebih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.